Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hidup ini banyak orang berlomba-lomba untuk didengar. Semua ingin pendapatnya dianggap benar. Semua ingin suaranya paling keras. Tapi di tengah hiruk-pikuknya dunia yang riuh, ada satu kata pepatah yang sering dilupakan. Diam itu emas. Bukan berarti pasrah, bukan pula berarti lemah. Tapi karena dalam diam, tersimpan kekuatan besar. Kekuatan untuk mendengar, memahami, dan berpikir jernih sebelum bertindak. Terkadang orang yang paling tenanglah yang paling siap menghadapi kehidupan. Saya ilustrasikan dalam cerita sederhana ini. Bagaimana tentang seseorang yang memilih diam saat semua orang ribut, memilih mengamati saat yang lain saling menyalahkan, dan pada akhirnya sikap diamnya justru menyelamatkan banyak orang. Semoga kita dapat memetik pelajaran berharga dari kisah ini. Mari kita mulai kisahnya. Di sebuah desa kecil di lereng pegunungan, tinggallah seorang pemuda bernama Muslim. Sejak kecil, Muslim dikenal sebagai anak yang tidak banyak bicara. Sikapnya penuh sopan santun. Ia jarang ikut bermain ramai-ramai sebagaimana seorang anak remaja seusianya. Sifat lainnya adalah ia tidak suka memotong pembicaraan orang lain dan lebih senang duduk di pojok memperhatikan apa yang terjadi di sekitarnya. Karena sifatnya yang pendiam, Muslim sering dianggap aneh oleh teman-temannya. Beberapa sering mengejeknya, bahkan gurunya pun pernah berkata di depan kelas, "Kalau kamu diam saja, kapan kamu jadi orang sukses?" Tapi Muslim tidak pernah membalas. Ia hanya tersenyum tipis dan kembali mencatat pelajaran dan mendengarkannya. Apa yang tidak diketahui orang adalah bahwa dalam diamnya, Muslim menyerap segala hal yang terjadi di sekitarnya. Ia belajar dari kegagalan orang lain. Ia mencatat kesalahan-kesalahan kecil yang tidak disadari orang lain dan memikirkan cara agar itu tidak terulang. Ia bukan tidak tahu, ia hanya memilih untuk memahami sebelum berbicara. Tahun itu musim kemarau datang lebih cepat dari biasanya. Sungai kecil yang mengalir ke desa hampir mengering. Satu-satunya sumber air untuk sawah-sawah penduduk adalah sistem irigasi bambu yang dibangun puluhan tahun lalu. Tapi nggak tahu bagaimana, aliran air tiba-tiba berhenti. Warga desa panik, sawah mereka mulai retak, tanaman mulai menguning, rapat demi rapat diadakan. Semua berbicara keras-keras, saling menyalahkan, saling memotong pembicaraan. Tak ada yang benar-benar mencari solusi. Di salah satu rapat desa, Muslim datang. Seperti biasa, ia duduk di sudut ruangan. Namun kali ini, saat suasana semakin memanas dan tak ada yang mampu menenangkan kericuhan, Muslim berdiri dan mengangkat tangan. Semua mata tertuju padanya. Sunyi sejenak. "Aku tahu kenapa air tidak mengalir," kata Muslim dengan suara tenang. Beberapa orang mendengus, "Ah, anak ini. Selama ini dia diam saja, tiba-tiba sok tahu." Tapi kepala desa menghentikan cemoohan. "Coba jelaskan, Muslim." Muslim membuka tasnya dan mengeluarkan beberapa lembar kertas berisi sketsa dan catatan. Dengan sabar ia menjelaskan, "Selama 2 bulan terakhir ini, aku mempelajari aliran irigasi ini. Aku telusuri jalur airnya setiap pagi. Ada bagian bambu yang sudah keropos dan bocor. Letaknya di belakang bukit sana, jadi sulit terlihat dari sini. Itulah sebabnya air berhenti mengalir ke sawah." Semua orang yang berada di ruangan itu terdiam. Keesokan harinya, dengan bantuan warga, Muslim menunjukkan lokasi kerusakan. Benar saja, di balik semak, bagian saluran bambu yang besar telah pecah dan air mengalir percuma ke tanah. Mereka segera memperbaikinya, dan sehari kemudian, air kembali mengalir ke sawah-sawah warga. Sejak hari itu, warga desa memandang Muslim dengan cara yang berbeda. Mereka mulai memahami bahwa diam bukan berarti tidak tahu. Banyak yang mulai menghargai kehadirannya, bahkan mulai meminta pendapatnya saat diskusi. Guru-guru di sekolah pun menaruh hormat pada ketekunan dan kecerdasannya yang selama ini tersembunyi di balik diamnya.
Muslim tidak berubah sama sekali. Ia tetap menjadi dirinya sendiri. Ia tidak lantas menjadi orang yang banyak bicara. Tapi saat ia berbicara, semua orang kini mendengarkannya. Suatu hari, seorang temannya bertanya padanya, "Kawanku, kenapa dulu lebih memilih diam? Padahal dari dulu kamu sudah tahu banyak hal." Muslim hanya tersenyum, karena aku percaya tidak semua harus diucapkan dan tidak semua waktu tepat untuk bicara. Kadang dalam diam kita bisa melihat lebih jernih, dan saat waktunya tepat, satu kata bisa mengubah segalanya. Teman-teman, pesan moral dari cerita ini adalah bukan berarti kita harus membungkam suara selamanya, tapi karena dalam diam ada kebijaksanaan, ada ketenangan yang memberi ruang bagi hati dan pikiran untuk mengolah kebenaran. Berbicaralah saat perlu, tapi belajarlah untuk diam saat terlalu gaduh, karena dalam sunyi seringkali kita menemukan jawaban yang paling jujur. Diam itu emas adalah pepatah yang mengajarkan kebijaksanaan dalam berbicara. Ada kalanya diam lebih baik daripada berbicara, terutama dalam situasi di mana kata-kata bisa menjadi bumerang atau menyebabkan masalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.